Selamat pagi saudara-saudara, salam jumpa dan jumpa lagi. Kita sudah menikmati firman Tuhan selama ini, tentu banyak pengalaman suka dan duka sebagai pengalaman rohani, dan di dalamnya kita bertumbuh. Oleh karena itu saudara-saudara, kabar-kabarilah pengalaman itu agar kita bisa bersama-sama berdoa. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mendampingi kita di dalam perjalanan hidup kita untuk tetap berbahagia. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Kita kembali lagi dalam renungan harian kita pada hari ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari kita dengarkan firman yang akan dibacakan oleh saudara kita. Silakan. Shalom, selamat pagi. Firman Tuhan pagi ini diambil dari Mazmur 116 ayat 6. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah tetapi diselamatkannya aku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman-Nya serta melakukannya. Amin. Dan kita akan dengarkan pertanyaan dari saudara kita. Kami persilakan. Terima kasih kepada Yeskiel atas firman yang telah dibacakan. Saya punya pertanyaan, siapakah yang dipelihara Allah? Untuk Inang Pendeta, mohon diperjelas. Terima kasih. Terima kasih ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Tentu kita semua yang mendengarkan firman ini pernah mengalami sakit penyakit. Memang ada yang penyakit itu katakanlah yang ringan. Tetapi sebaliknya ada yang berat sampai boleh dikatakan hampir mati. Biasanya orang yang mengalami sakit penyakit yang begitu berat, apalagi penyakit itu sudah menahun, tidak sedikit yang bisa saja menjauh dari Tuhan. Tetapi melalui firman Tuhan hari ini, ternyata penderitaan atau sakit penyakit yang dia alami tidak memisahkan dia dari kasih Allah, yang artinya dia senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Maka inilah pengakuan seseorang yang luput dari kematian karena penyakit. Dan dia menyadari dari pengalaman pribadinya, maka dia mengatakan bahwa Tuhanlah yang memelihara orang-orang yang sederhana. Nah sekarang siapakah orang-orang yang sederhana itu? Kalau topik kita hari ini pemeliharaan Tuhan, siapakah yang dipelihara Tuhan? Yang dipelihara Tuhan, kalaulah dikatakan di sini adalah orang-orang yang sederhana, adalah orang-orang yang tulus hatinya. Orang yang polos hatinya. Kalau dikatakan tulus, berarti dia tidak ada kompromi dengan hal kejahatan. Dia dengan segenap hati tulus mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Dan Tuhan melihat bahwa ketergantungan orang yang tulus itu yang Tuhan sukai. Maka dikatakan pada saat ini Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku.
inilah pemeliharaan Tuhan kepada orang-orang yang sederhana, orang-orang yang tulus hatinya untuk menyembah Tuhan. Lalu, apakah setelah dia lepas dari belenggu maut, apa respon dia? Terkadang kalau kita sudah lepas atau katakanlah sembuh, kita lupa siapa yang menyembuhkan kita. Sehingga kita lupa untuk mengucap syukur. Kalaulah dalam Mazmur ini dikatakan setelah dia mengalami pengalaman hidup yang mana dia hampir mati dan dia tetap berseru kepada Tuhan. Setelah itu dia merasakan bahwa Tuhan itu mendengar suaranya dan memberikan kesembuhan padanya. Apakah serta-merta dia melupakan Tuhan? Ternyata tidak. Dia senantiasa berseru kepada Tuhan, dia senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan dan tidak lupa akan nazarnya. Saya mau mengingatkan kita kembali bagaimana pengalaman Nomensen, Eporus pertama kita. Pada saat dia berusia 12 tahun, dia mengalami kecelakaan. Dia melakukan nazar, Tuhan kalau aku sehat, aku akan memberitakan firman ke tempat orang yang belum pernah mendengar. Yang artinya apa? Bahwa di saat dia mengalami sakit penyakit yang pada saat itu dia kecelakaan dan tidak bisa berjalan, itu yang mendorong dia untuk meminta pertolongan Tuhan dan dia bernazar. Nah, untuk itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di saat kita terlepas dari belenggu kematian, jangan pernah lupa untuk mengucap syukur. Dan jikalau kita bernazar, mari sampaikan, lakukan nazar kita kepada Tuhan. Dan ingatlah, Tuhan itu selalu memelihara orang-orang yang sederhana, orang-orang yang tulus hatinya, orang-orang yang polos, orang-orang yang tidak mau kompromi dengan kejahatan. Maka biarlah kehidupan kita selalu diikuti oleh hati yang tulus untuk menyembah Tuhan Allah. Maka hidupmu akan terberkati. Amin.